Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita berikutnya. Dalam senyap malam gurun Palestina, langit tampak bersinar lebih terang dari biasanya. Di tengah hamparan pasir yang tak berujung, sebuah peristiwa agung sedang dipersiapkan. Seorang wanita suci bernama Maryam tengah mengalami sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ia mengandung seorang anak tanpa disentuh oleh seorang pria pun. Nabi Isa, atau dikenal dalam ajaran Kristen sebagai Yesus, adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah spiritual umat manusia. Namun dalam pandangan Islam, kisahnya bukan sekadar tentang mukjizat atau kasih, melainkan juga tentang keimanan, perjuangan, dan rahasia besar yang belum terungkap hingga akhir zaman. Sejak dalam buayan, Isa telah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Ketika Maryam dituduh berbuat sesuatu yang hina, bayi kecil itu berbicara. Dengan suara yang penuh wibawa, ia membela ibunya dan mengaku sebagai hamba Allah yang kelak akan menjadi nabi. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam 30. Dari usia muda, Isa menunjukkan mukjizat demi mukjizat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Namun semua itu dilakukan bukan atas kuasanya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Namun, semakin banyak mukjizat yang ditunjukkannya, semakin besar pula kebencian para pemuka Bani Israel. Mereka merasa terancam. Kedatangan Isa telah mengguncang tatanan keagamaan dan kekuasaan mereka. Isa berdakwah dengan damai, namun fitnah dan makar mulai menyelimuti langkahnya. Ketika para penguasa bersekongkol untuk membunuhnya, terjadi peristiwa yang hingga kini menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Menurut keyakinan Islam, Nabi Isa tidak disalib. Allah telah menyelamatkannya dan mengangkatnya ke langit. Yang disalib bukanlah Isa, melainkan seseorang yang diserupakan wajahnya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Surah An-Nisa 157. Hilangnya Nabi Isa dari dunia bukanlah akhir. Dalam eskatologi Islam, Nabi Isa akan kembali. Bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pembela kebenaran terakhir menjelang hari kiamat. Ia akan turun ke bumi, menghancurkan fitnah Dajjal, membunuh babi, dan menghapuskan segala bentuk penyimpangan dari ajarannya. Ia akan berdiri di sisi umat Nabi Muhammad, menjadi bagian dari barisan yang membawa cahaya terakhir bagi dunia yang mulai gelap. Namun, kapan tepatnya ia akan kembali? Tak ada yang tahu. Ia ada di langit, menunggu perintah terakhir dari Sang Pencipta. Kisah Nabi Isa bukan sekadar sejarah. Ini adalah jalinan antara langit dan bumi, antara masa lalu dan masa depan. Sebuah pengingat bahwa kebenaran kadang tak terlihat oleh mata, namun abadi di dalam jiwa yang beriman. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, karena yang saya sampaikan hanyalah sebatas apa yang saya ketahui dan pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas semampu saya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.